Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di materi struktur atom. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai teori kuantum Max Planck. Nah, kata pepatah, tak kenal maka sayang. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ervina Nada Puspita Dini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Langsung saja masuk ke materinya. Max Planck, ahli fisika dari Jerman, pada tahun 1900 mengemukakan teori kuantum. Planck menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Kemunculan teori kuantum, yaitu eksperimen fisika Max Planck mengenai efek radiasi terhadap benda hitam. Menurut teori fisika klasik, energi adalah semata-mata fenomena yang terus berkelanjutan seperti gelombang. Pada teorinya, Planck berpendapat bahwa energi yang dipancarkan cahaya ini tidaklah kontinu sebagai gelombang, tetapi energi yang dipancarkan cahaya berupa paket-paket energi diskrit yang disebut sebagai kuanta atau kuantum. Secara tidak langsung ini, artinya cahaya yang dilihat oleh Planck ini bukanlah sebagai gelombang, tetapi cahaya yang dilihat oleh Planck yaitu cahaya yang bersifat sebagai partikel yang disebut sebagai foton. Nah, nanti foton ini akan disimbolkan seperti ini. Salah satu fakta yang mendukung kebenaran dari teori kuantum Max Planck adalah efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Efek fotolistrik adalah keadaan di mana cahaya mampu mengeluarkan elektron dari permukaan beberapa logam, atau yang paling terlihat adalah logam alkali. Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Jika frekuensinya rendah, setiap foton mempunyai jumlah energi yang sangat sedikit dan tidak mampu memukul elektron agar dapat keluar dari permukaan logam. Jika frekuensi bertambah, maka foton memperoleh energi yang cukup untuk melepaskan elektron. Hal ini menyebabkan kuat arus juga akan meningkat. Energi foton bergantung pada frekuensinya. Dia menyimpulkan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Maka muncullah sebuah rumus. Dia menyimpulkan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Maka muncullah sebuah rumus E sama dengan H kali V, di mana V sama dengan C per lambda. Dengan keterangan sebagai berikut. E sama dengan energi dalam joule. H sama dengan konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule second. V sama dengan frekuensi radiasi, yaitu second pangkat minus 1. C adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambda sama dengan panjang gelombang dalam meter. Kita lanjut ke contoh soal. Berapakah energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 5000 Armstrong, di mana C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan tetapan Planck atau H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per second. Nah, yang diketahui adalah panjang gelombang sebesar 5000 Armstrong. C atau kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan tetapan Planck atau H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule per second. Dan yang ditanya adalah energi yang terkandung. Kita gunakan rumus E sama dengan H kali V sama dengan H kali C per lambda. Yang diketahui adalah panjang gelombangnya C dan H-nya. Jadi, yang digunakan adalah rumus E sama dengan H kali C per lambda. Langsung masukin aja. Di sini hanya
6,63 kali 10 pangkat 34. Kemudian C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan lambdanya diketahui sebesar 5000 Armstrong. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Jadi 5000 Armstrong sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jadi diperoleh hasilnya E sama dengan 3,978 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori kuantum menurut Planck, suatu benda hanya dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnetik dalam ukuran atau paket kecil dengan nilai tertentu. Yang berikutnya disebut dengan kuantum. Nah, ia menyimpulkan bahwa energi foton atau yang disebut juga dengan kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Maka turunlah sebuah rumus di mana E sama dengan H kali V sama dengan H kali C per lambda. Dengan keterangan E sama dengan energi, H sama dengan tetapan Planck, C sama dengan kecepatan cahaya, dan lambda sama dengan panjang gelombang dalam meter. Sekian sesi kali ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.